Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gravity konsentrator. Jadi, pemisahan mineral berdasarkan sifat fisiknya, yaitu sifat gravitasi spesifiknya atau nilai Sg-nya. Oke, kita mulai. Jadi, capaian pembelajaran dari video atau pertemuan kali ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar separasi fisik yang masih sama, yaitu khususnya untuk separasi berdasarkan gravitasi spesifik, serta menjelaskan komponen dan fungsi alat yang bisa kita gunakan untuk separasi berdasarkan gravitasi spesifik ini. Nah, ini masih masuk dalam tahap beneficiasi atau liberasi mineral. Outline pada video ini ada 4. Yang pertama kita akan membahas tentang prinsip pemisahan mineral menggunakan perbedaan spesifik gravitasinya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai uh, pemisahan mineral menggunakan jigs, ya. Kemudian spiral konsentrator dan juga shaking table. Ya, untuk itu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsipnya. Jadi, gravity konsentrator atau pengkonsentrasian berdasarkan perbedaan gravitasi spesifik ini eh, berdasar oleh adanya perbedaan gravitasi spesifik oleh setiap mineral. Jadi mineral-mineral yang kita kenal itu memiliki nilai gravitasi spesifiknya masing-masing. Nah, atau biasanya spesifik gravitasi ini ya, biasa kita kenal dengan relative density atau katanya SG ya. Nah, ini adalah nilai rasio densitas dari zat terhadap densitas air pada suhu standar. Jadi kalau kita rumuskan gravitasi spesifik ini adalah densitas dari material dibagi dengan densitas air pada keadaan standar. Nah, biasanya eh, material ini kan akan terpengaruh oleh pergerakan medium ya. Nah, mediumnya ini bisa air, udara, atau material yang memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sama pembahasannya mengenai eh, hindered settling dan juga pre-settling pada video sebelumnya. Nah, jadi hal yang kita perlukan dalam pemisahan berdasar gravitasi spesifik ini adalah adanya perbedaan densitas antara mineral valuable dan juga gangue atau mineral pengotornya. Jadi itu adalah prinsip awal dari gravitasi pemisahan mineral berdasar gravitasi spesifiknya. Nah, bagaimana cara kita menentukan rasio perbedaan eh, rasio gravitasi spesifik ini? Jadi bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. DH di mana DH ini adalah gravitasi spesifik mineral yang lebih berat dikurangi gravitasi spesifik dari fluidanya dibagi dengan DL. DL-nya adalah gravitasi spesifik oleh mineral yang lebih ringan ya. Mungkin biasanya yang lebih ringan itu invaluable atau yang tidak berharga atau pengotornya dikurangi dengan gravitasi spesifik dari fluida. Ya. Jadi ada apa, pernyataan bahwa jika rasio atau hasil hitung dari persamaan ini nilainya lebih besar dari 2,5, maka separasi menggunakan gravitasi spesifik itu akan bisa atau mudah untuk dilakukan. Ya, jadi jika apa material material mineral yang berharganya itu memiliki densitas yang sangat tinggi sementara pengotor-pengotornya itu densitasnya rendah, nah, kita bisa menghitung rasio gravitasi spesifiknya.
jika dia lebih besar dari 2,5, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan proses separasi menggunakan gravitasi. Ya. Jadi eh, efisiensinya dari pemisahan ini akan menurun juga jika nilai rasionya ini berkurang. Nah, jadi jika di bawah 2,5 itu kan artinya densitasnya itu densitas dari material yang ingin kita pisahkan dengan pengotornya itu kan hampir sama artinya ya. Nah, itu maka kita akan lebih sulit untuk menggunakan proses separasi berdasar gravitasi spesifik. Ya, ini adalah tabel dari beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk proses liberasi ataupun separasi mineral. Namun pada video kali ini kita akan bahas tiga teknik yang berdasar gravitasi spesifik. Yang pertama adalah jigs, kemudian yang kedua weight tables atau shaking table, kemudian yang ketiga adalah spiral. Kalau kita lihat di sini, jigs itu eh, memiliki rentang ukuran yang agak bisa kita gunakan untuk ukuran material yang lebih kasar ya, 150 hingga 1000 mikron. Kemudian weight tables ini atau shaking tables ini bisa kita gunakan untuk material yang lebih halus, dan spiral ini yang menengah ya. Kalau spiral ini sekitar eh, 80 hingga 90 mikron paling halus. Nah, selebihnya kalau dia lebih halus, maka kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lain seperti pemisahan berdasarkan sifat magnetis. Itu juga nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi eh, itu prinsip utamanya. Jadi operasi pemisahan dari mineral berharga dan pengotornya itu akan berjalan efisien jika adanya proses preparasi yang baik. Nah, kalau kita lihat, ini kan misalnya kita dapat bongkahan dari penambangan ya. Tentu saja awalnya kita harus meng-crushing. Contohnya di sini pakai cone crushing. Kemudian setelah materialnya halus, kemudian di shaving atau di screen, kita dapatkan material dengan ukuran yang sama, barulah kita masukkan ke proses separasi atau konsentrasi. Material yang masih kasar, yang belum memenuhi persyaratan, ini kita akan umpankan kembali ke proses crushing maupun grinding. Jadi proses grinding ini sangat penting untuk liberasi mineral. Nah, kemudian eh, dilanjutkan dengan proses screening untuk memisahkan ukuran yang diinginkan dan juga ukuran yang masih besar, masih oversize. Kita masuk ke teknik yang pertama yaitu jigs. Jadi jigs ini merupakan metode paling tua untuk pemisahan berdasar gravitasi spesifik atau gravity konsentrator. Jadi jigs juga menggunakan prinsip dasar dari gravity separator atau gravity konsentrator. Umpan dari proses ini biasanya berukuran 3 sampai 10 milimeter. Nah, biasanya jigs itu terdapat terdiri dari box di dalam air, box jig namanya ya, dan dicelupkan di dalam fluida air. Nah, box jig ini kemudian akan digerakkan naik turun, atau airnya yang kita gerakkan menggunakan tekanan hidrostatis. Jadi yang semulanya mineralnya terkumpul semua, yang baik yang kecil, yang besar, di bagian atas box jignya ini, kemudian di tengah-tengahnya ada screen atau ayakan. Nah, kalau kita kalau kita lihat, kalau dia diayunkan turun naik seperti itu di dalam medium air,
maka material yang lebih kecil dan memiliki densitas yang lebih besar itu dia akan perlahan-lahan turun dan juga lolos ke bawah, ke bagian bawah box. Nah, sedangkan material yang kasar yang masih besar dan juga yang memiliki densitas yang lebih kecil, maka dia akan tetap berada di bagian atas. Hmm. Jadi dari hasil pergerakan tersebut itu akan menyebabkan mineral yang memiliki gravitasi spesifik. Tentu saja tadi gravitasi spesifik itu kan dicari berdasarkan rasio densitas material dan air ya pada keadaan suhu. Yang memiliki gravitasi spesifik yang lebih berat, dia akan berkumpul di bagian bawah. Nah, seperti ini. Dan yang memiliki gravitasi spesifik yang kecil, dia di bagian atas. Jadi, prinsip dari Jigs ini sebenarnya adalah prinsip dari Hindred settling yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, sangat sederhana sekali, tinggal uh, hanya terdiri dari satu box, kemudian materialnya dimasukkan dan di bawahnya ada screen atau ayakan. Kemudian mediumnya kita bisa menggunakan medium air. Nah, kalau kita lihat neraca masanya juga sama dengan neraca massa Hindred settling ya. Massa kalikan gravitasi, kemudian dikurangi dengan massa fluida kalikan gravitasi, ini adalah gaya Boyan, dikurangi drag force sama dengan akumulasinya. Nah, sehingga kita dapatkan dx per dt-nya itu menjadi satu min densitas eh, fluida dibagi dengan densitas solid dikalikan gravitasi. Nah, jadi proses jigging yang dalam prosesnya, kalau kita lihat pada gambar yang bawah ini, pada awal mula-mula itu kan material berada pada level yang sama misalnya ya, di dalam satu medium air. Kemudian ketika dia digerakkan oleh medium fluida seperti ini atau menurun atau turun naikkan box seperti gambar sebelumnya tadi, maka akan terdapat differential initial acceleration atau perbedaan akselerasi awal. Nah, kemudian setelah adanya perbedaan itu, maka akan terjadi hindrance settling dan akan terjadi konsolidasi di mana yang material memiliki ukuran kecil dan densitas tinggi, densitasnya berat, itu akan berada pada bagian bawah, sedangkan material yang kasar dan memiliki densitas yang kecil, dia akan berada pada bagian atas. Nah, kalau kita lihat ini merupakan proses jigging menggunakan tekanan hidrostatis dari sebuah peralatan jigging. Yang putih ini adalah material yang memiliki densitas yang lebih kecil, ya. Maka dia akan dipengaruhi oleh aliran fluida atau aliran air ke atas. Ya. Jadi kan aliran airnya ini dari sini terus ke atas. Sedangkan yang memiliki densitas yang besar, dia akan berkumpul pada bagian bawah screen dan juga kemudian akan tersaring. Ya. Itu sangat sederhana untuk proses jigging. Tipe-tipe peralatan jigging, nah itu ada beberapa macam ya. Kalau yang basic itu sama seperti yang tadi, di mana air ini akan ditekan atau dimasukkan pada bagian bawah menggunakan tekanan hidrostatis. Kemudian tiling ataupun material yang memiliki densitas yang kecil ini akan keluar melalui overflow. Nah, kemudian ada juga haras, itu juga sama dengan proses penekanan fluida pada eh, proses jigging. Kemudian ada juga bound jig. Kalau bound jig ini dia kita tekan menggunakan air atau udara. Jadi udara di sini vakum, kemudian ditekan untuk menekan air sehingga airnya ini memiliki flow ke arah kanan atas seperti ini. Ya. Dan juga ada damper. Ya, sebenarnya prinsipnya hampir sama ya. Kalau tidak boxnya yang digerakkan, maka fluidanya yang digerakkan.
sehingga terjadi konsolidasi di mana terdapat pemisahan material yang memiliki densitas atau spesifik gravitasi yang rendah dan juga spesifik gravitasi yang tinggi. Kemudian ada spiral konsentrator. Jadi spiral konsentrator ini juga bekerja berdasarkan prinsip eh, gravitasi spesifik, ya. Perbedaan berdasarkan gravitasi spesifik. Nah, tapi pada spiral ini kita memanfaatkan adanya gaya gravitasi dan juga gaya sentrifugal dari material itu sendiri. Biasanya spiral konsentrator ini dia bentuknya helix, ya, jadi seperti spiral, penampangnya semisirkular, kemudian dia harus diproses atau dilakukan pada proses basah. Nah, proses basah itu artinya kita harus mencampur terlebih dahulu materialnya itu dengan air. Jadi, dalam campuran tersebut itu hanya boleh terdapat maksimum 45% dari solidnya. Jadi, sekitar 55%-nya itu adalah air. Nah, tentang ukuran operasinya itu paling kecil 75 mikron dan paling besar 3 milimeter. Ini akan dimasukkan pada bagian atas spiral. Nah, kemudian ketika eh, materialnya ini turun pada spiral konsentrator, maka akan terjadi pengklasifikasian karena adanya perbedaan gaya sentrifugal untuk masing-masing mineral. Nah, ini semakin menarik. Tidak hanya berdasarkan gaya gravitasi spesifik, tapi sekarang juga ada perbedaan atau pengaruh gaya sentrifugal terhadap material. Gaya sentrifugal itu apa? Yang mungkin ini sudah didapatkan pada pembelajaran di SMA, namun kita ulangi saja. Jadi gaya sentrifugal itu bisa kita definisikan menggunakan persamaan ini. Jadi F ini adalah gaya sentrifugal, M massa material, R-nya ini adalah radius, jarak antara poros ke objek, ya. Kemudian W ini adalah W kuadrat, ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, jadi kalau misal kita bayangkan, ya, eh, sebuah material memiliki eh, gaya sentrifugal yang sama, misalnya 10 Newton, tapi memiliki massa yang berbeda. Misalnya massa material satu, yang material A itu 1, kemudian material B itu 10 misalnya. Maka kalau kita lihat menggunakan persamaan di bawahnya ini yang telah disusun ulang, material yang memiliki massa yang lebih besar, ya, di sini di massanya di sini menjadi penyebut, ya. Jika massanya besar, maka radiusnya itu juga akan kecil. Jadi, jika massanya besar, maka densitasnya dan gravitasi spesifiknya tentu juga besar melalui persamaan yang sebelumnya tadi. Tapi R atau jarak objeknya dari poros itu akan lebih kecil dibandingkan material atau mineral yang memiliki massa yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau kita umpankan mineral ke dalam spiral konsentrator ini, dia material yang memiliki gravitasi spesifik yang lebih besar, dia akan cenderung berada pada bagian tengah. Sedangkan yang memiliki gravitasi spesifik yang lebih kecil, dia akan cenderung berada pada bagian ujung atau tepian dari spiral konsentrator. Mari kita lihat bagaimana bentuk penampang dari spiral konsentrator. Jadi spiral konsentrator ini biasanya digunakan untuk heavy sand, ya, yang merupakan mineral-mineral yang memiliki spesifik gravitasi yang besar seperti ilmenit, ya, rutil, zirkon, monasit, dan juga bisa digunakan dalam pengolahan batu bara. Nah, setidaknya perbedaan spesifik gravitasinya dari
dua mineral yang akan kita olah itu paling tidak lebih besar dari satu. Nah, jadi kita hitung dulu spesifik gravitasinya masing-masing mineral. Oleh karena setelah itu baru kita tentukan, oh kalau dia lebih besar dari satu, maka kita bisa menggunakan spiral konsentrator. Dan juga umpannya ini harus memiliki karakteristik yang konsisten. Tidak boleh misalnya mineral A dan mineral B pertama dimasukkan ke dalam spiral konsentrator. Di tengah-tengah proses misalnya saya ingin menambahkan mineral C. Nah, itu tidak boleh. Jadi karakteristik umpannya itu harus konsisten. Nah, faktor lain yang bisa mempengaruhi proses concentrating menggunakan spiral ini adalah ukuran partikel. Jadi ukuran partikelnya harus seragam ya. Pada rentang yang tadi ya, 3 mm paling besar, 75 mikron paling kecil. Kemudian flow rate atau kecepatan alirannya, ini flow rate pulp ya, flow rate campurannya, kemudian densitas dari pulpnya. Nah, jadi prinsip dari spiral konsentrator ini sebenarnya mirip dengan presettling, cuman arah alirannya ini bukan air yang ke atas pada sorting column, tetapi arah aliran airnya ini horizontal seperti ini. Jika material kita celupkan dalam satu aliran yang horizontal seperti ini, maka yang memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki densitas yang lebih tinggi, dia akan jatuh terlebih dahulu. Nah, akan lebih cepat sampai pada deck. Kemudian diikuti dengan ukuran kecil, densitas besar. Diikuti lagi dengan eh, ukuran besar namun densitasnya kecil. Diikuti lagi dengan densitas kecil, ukuran kecil. Nah, oleh karena itu, kalau dia dialirkan dalam satu aliran yang horizontal seperti ini, maka kita bisa memisahkan antara mineral yang memiliki densitas atau spesifik gravitasi yang besar dan mineral yang sebaliknya. Nah, ini pun juga sama. Nah, jadi ini adalah bentuk penampang dari spiral konsentrator. Ya. Jadi mineral yang memiliki, misal ini porosnya di sini, ya, di tengah-tengah sini. Jadi mineral yang memiliki ukuran kecil dan densitas besar itu cenderung akan berada di bagian tengah. Nah, kemudian semakin ke tepi itu densitasnya semakin kecil biasanya dan ukuran partikelnya juga semakin kecil. Kalau kita lihat di sini ini adalah bentuk eh, spiral konsentrator. Ya, jadi umpannya itu dimasukkan pada bagian atas, kemudian dibiarkan mengalir sehingga material atau mineralnya itu mengalami gaya sentrifugal. Jadi yang kecil dan densitasnya kecil itu dia akan berada pada bagian tepi. Kemudian di tengah itu kita bisa dapatkan middling ya, campurannya. Dan yang paling eh, dekat poros ini itu merupakan material yang memiliki Sg atau densitas yang tinggi dan juga ukuran material yang kecil. Nah, jadi yang kalau kita lihat nih yang hijau ini adalah yang high specific gravity. Bagaimana cara memisahkannya? Jadi pada ujung dari spiral ini kita akan mendapatkan tiga pemisah seperti ini. Jadi yang paling dekat dengan poros atau tengah-tengah ini adalah konsentratnya yang memiliki Sg yang tinggi. Kemudian yang tengah-tengah middling dan yang paling tepi ujung luar itu tiling. Ya, jadi seperti ini. Ada cutting tiga aliran yang terbentuk pada spiral. Kemudian yang terakhir untuk gravitasi pemisahan mineral berdasarkan gravitasi spesifik yaitu menggunakan shaking table. Jadi shaking table ini merupakan satu table atau meja gitu ya yang memiliki lapisan air yang mengalir di atas permukaannya. Nah, jadi jika mineral dimasukkan pada lapisan air yang mengalir di atas meja tadi, eh,
partikel yang lebih kecil itu tidak akan bergerak secepat dengan partikel yang lebih besar. Nah, kenapa bisa? Karena biasanya partikel yang lebih besar itu kan dia sangat mudah sekali terbawa arus, apalagi partikel besar kemudian memiliki densitas atau Sg yang kecil. Nah, jadi partikel yang memiliki Sg yang besar itu akan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan eh, mineral yang memiliki gravitasi Sg yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu perpindahan lateral itu akan terjadi. Nah, kalau kita lihat ini adalah shaking table pada industri, jadi seperti ini ya. Ini adalah umpan dimasukkan ke sini. Kemudian ini mejanya digoyang, di mana di meja-meja ini terdapat sebuah eh, kisi ya, atau pembatas. Nanti pembatasnya seperti ini. Jadi ada kisi yang membatasi setiap line atau garis yang ada di meja. Nah, kalau kita lihat di sini umpannya dimasukkan pada bagian ujung atas ya. Ini agak miring sedikit mejanya. Kemudian eh, pada tabelnya ini akan dimasukkan air dan juga umpannya. Nah, jadi akan dimasukkan air dan juga umpannya. Nah, jadi kalau kita lihat umpannya masuk di bagian atas ya. Ini kalau kita lihat dari penampang atas dan juga air juga akan dimasukkan pada bagian atas. Sehingga meja ini sekarang terdiri dari satu layer atau satu lapisan air yang memenuhi kisi-kisi dan permukaan meja. Nah, sementara mejanya ini di shaking atau digerakkan kiri ke kanan ya, umpannya itu akan perlahan-lahan terpisah. Jadi umpan yang besar dan memiliki Sg yang kecil itu cenderung akan berada pada bagian atas sehingga dia akan terbawa oleh arus lapisan air yang ada di atas. Sementara rival kisi-kisinya ini akan menahan material yang terdapat pada yang memiliki Sg besar dan ukuran yang kecil. Sehingga apa? Sehingga setelah proses shaking table ini kita akan mendapatkan fraksinasi mineral yang memiliki Sg besar, terus konsentrasi, sorry, kok Sg besar dan ukuran kecil, kemudian middling ya, ini middling, middling, seterusnya, dan juga tiling. Tiling itu merupakan material yang biasanya yang memiliki Sg kecil dan ukuran partikel yang besar. Jadi eh, jika ukuran partikel pada yang kita gunakan untuk shaking table ini meningkat, ya, rentang ukurannya meningkat, maka efisiensinya itu akan berkurang. Jadi sebaiknya pada saat sebelum menggunakan shaking table itu kita harus samakan dulu rentang ukurannya. Nah, jadi dia hanya fokus untuk memisahkan material yang memiliki Sg yang berbeda, bukan apa namanya, bukan ukuran yang berbeda. Nah, jadi kita perlukan pengklasifikasian terlebih dahulu untuk preparasi material yang ringan dan kasar dan juga material yang halus dan dense. Kemudian eh, grinding juga mungkin diperlukan, proses grinding diperlukan untuk meliberasikan mineral yang akan kita olah. Ya, jadi ini perbandingan antara luasan meja yang kita pakai dengan kapasitas dari shaking table. Kalau kita lihat di sini, di sumbu X, itu kalau luasan mejanya semakin luas, ya ini 4 meter persegi, 6 meter persegi, 8 meter persegi. Nah, yang sumbu Y-nya ini adalah kapasitasnya, ton per jam. Seberapa banyak kita masukkan umpan per waktu, per jam.
Jadi semakin tinggi kapasitasnya dan semakin besar apa luasan meja, maka pemisahannya itu akan semakin mudah. Dan semakin kecil meja dan semakin kecil kapasitas, maka pemisahannya juga akan semakin kecil. Itulah stacking table. Mungkin untuk pemisahan berdasarkan spesifik gravitasi, eh, kita sudah bahas tadi ada tiga, jigs, kemudian spiral konsentrator, dan juga stacking table. Semoga yang disampaikan bisa mudah untuk dipahami dan juga bisa dipakai untuk diskusi di sekolah. Nah, untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.